Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-321. Saya memberikan judul Pertobatan Saulus ya, dan kita baca diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 sampai 10. Saulus adalah orang Yahudi, lahir dibesarkan di Tarsus ya. Dia adalah warga negara Romawi, seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dia juga adalah seorang anggota Sanhedrin ya. Dia dibesarkan di bawah asuhan Rabi Gamaliel ya, Gamaliel yang sangat terkenal juga pada waktu itu ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 yang pertama, sementara ia sedang berjalan ya, dia ingin pergi dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kemudian dikatakan tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit menyelubungi dia. Ya, rebah ke tanah ya. Dan kemudian ada suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dikatakan selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Dan Tuhan mengutus Ananias untuk berdoa untuk Saulus ya. Ananias berkata, "Tuhan, dia begitu jahat ya. Dia sudah melakukan banyak kejahatan kepada orang-orang kudus." Tetapi firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Saudaraku, kita bisa melihat di sini seorang yang bernama Saulus ya, yang begitu jahat. Dia mengancam, dia membunuh anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Tetapi kita bisa melihat ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan dia. Tuhan mengubahkan dia. Yang tadinya dia begitu jahat, akhirnya menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Saulus atau Rasul Paulus, Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Ada begitu banyak tempat yang dibuka, ada begitu banyak gereja yang dibuka, ada begitu banyak orang yang diselamatkan lewat pelayanannya. Dan Rasul Paulus juga banyak menulis kitab di dalam Perjanjian Baru. Dari sini kita belajar bahwa sejahat apapun seseorang, ketika dia sungguh-sungguh bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan dia. Bahkan menjadi orang yang dahsyat, menjadi orang yang luar biasa. Ya, kalau mungkin kita adalah orang yang jahat di mata Tuhan saat ini, kita orang-orang yang tidak layak. Ketika kita datang dan bertobat dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan bisa memakai kita dengan dahsyat, dengan kuasanya. Ya, mari biarlah kita boleh menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa. Kita boleh menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bagaimanapun latar belakang kita, Tuhan bisa pakai dan ubahkan kita dengan dahsyat. Oke, saudaraku, dan nanti akan kita baca besok diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 sampai 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.